Shalom. Shalom. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kita semua yang hadir pada saat pagi hari ini memiliki kerinduan yang besar untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita siapkan hati kita untuk tertuju kepada Tuhan. Mari kita bersatu sejenak di hadapan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang melihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan daripada Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita selamanya. Amin. Bye.
Kalau pada saat pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami ya Tuhan, memberikan kami kesehatan, bahkan Tuhan masih memberikan kami waktu untuk kami boleh datang di rumah Tuhan ini ya Tuhan, untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Bapak, sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami tidak ingin membangun rutinitas ya Tuhan saat kami beribadah ya Bapak, tapi kami rindu, kami mengalami perjumpaan dengan-Mu ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, dalam perjumpaan dengan Tuhan, kami yang lemah akan dikuatkan ya Tuhan, kami yang sakit akan disembuhkan ya Bapak, bahkan kami yang mengalami pergumulan, kami akan diberikan kelegaan ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang begitu indah pada pagi ini ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapak, sebelum kami lanjut lagi dalam penyembahan kami, di dalam puji-pujian kami ya Tuhan, kami mau menyerahkan setiap dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan. Bapak, mungkin dalam seminggu ini ya Tuhan, kami sudah berbuat dosa ya Tuhan, kami sudah mengecewakan Engkau ya Bapak, mungkin dari tutur kata kami, mungkin dari pikiran kami ya Tuhan, bahkan mungkin dari tingkah laku kami berbuat dosa, kami mengecewakan Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat hari ini ya Tuhan, kiranya Tuhan sudilah mengampuni dosa dan pelanggaran kami, mengampuni setiap dosa-dosa kami ya Tuhan, yang mungkin tidak berkenan buat Engkau ya Tuhan, supaya ya Tuhan kami layak untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan juga ya Tuhan untuk ruangan ini, terlebih ruangan hati dan pikiran kami. Kiranya hanya Roh Kudus Tuhan yang berkuasa ya Tuhan untuk mengurapi setiap kami jemaat di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Yesus. Kami buka jam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita saat ini sedang khawatir tentang masa depan, mungkin khawatir tentang kesehatan, bahkan mungkin khawatir tentang pergumulan hidup yang mungkin semakin hari semakin besar, semakin hari mungkin mustahil bagi kita untuk bisa kita melewatinya. Mari Bapak Ibu bersama-sama pada pagi hari ini kita panggil namanya Yesus, karena Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari bersama-sama kita pujikan Yesus berjamaah tangan.
percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Roh. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih tetap bangkit berdiri. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari firman Tuhan kita iringi dengan pujian. Kami perlu Kau Tuhan. Sejati
Tanpa Engkau Tuhan kami tidak mampu bernafas, menghadapi segala tantangan yang ada. Hanya satu Tuhan yang Kau keluar dari depan kami. Kami membutuhkan Engkau. Dan dalam firman Tuhan ini, Tuhan mampu menyegarkan hati kami, mampu menenangkan pemikiran kami. Kepada siapa yang kami percaya, dan bagaimana kami harus berlaku di hadapan Tuhan. Sebab Engkau adalah Allah kami, Allah yang hidup, Allah yang mengetahui segala, Allah yang mengetahui jauh dalam kebenaran hati kami. Inilah kami Tuhan dengan penuh kerendahan hati kami di hadapan Tuhan, memohon belas kasihan daripada Tuhan, mencerahkan hati kami, mencerahkan pemikiran kami untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami syukur dan cinta. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan. Sekali lagi Tuhan mengizinkan kita. Sekali lagi Tuhan memanggil kita di hari Sabat ini untuk datang hadir. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini kita masuki masa Prapaskah yang kedua. Kita masuk di dalam masa-masa Paskah. Masa-masa penantian dari kesengsaraan Tuhan mati di atas kayu. Kita akan belajar tentang 7 perkataan salib. Jika pertama kita sudah membahasnya, kita akan membahasnya yang bagian kedua. Kita ambil di dalam Lukas 23. Lukas 23 ayat 43 saja. Lukas 23 ayat 43. Lukas 23 ayat 43. Kita akan baca secara bersama-sama. Semuanya. Baik, kita akan membacanya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita dalam lingkungan kita, ketika kita berada di mungkin keluar lingkungan kita, atau ketika kita ada di suatu tempat, ada beberapa nama istilah, atau juga ada yang rumah sakit,
sakit atau di mana lah kayak gitu. Ada namanya ruangan VIP. Ada yang namanya ruangan VVIP. Nah, kalau kita naik kereta api ada yang namanya kelas bisnis, kelas VIP, kelas VVIP, dan kemudian kelas ekonomi. Kira-kira ketika kita diberikan tiket VIP, beda tidak sama yang kita naik dengan tiket ekonomi? Sama apa tidak? Sama nomboran. Ketika kita naik kereta api, kita diberikan tiket ekonomi dengan tiket bisnis. Pelayanannya sama tidak? Tidak. Ketika kita nonton bioskop, ada bagian-bagian, oh ini kelas VIP, oh ini yang kelas biasa. Ketika nonton bola di stadion, ketika saya nonton bola saat itu masih SMA, itu masih bayi-bayi namanya Arema, bisa nonton. Antara kelas biasa itu harganya cuma 35.000, dan kelas yang besar itu mulai harganya saat itu harganya mulai 100.000. Jelas berbeda. Ketika naik pesawat, saya pernah nyasar di kelas VIP. Ternyata ruangannya luas. Maklum orang desa pertama kali naik pesawat, ternyata saya pikir semuanya itu sama. Karena luaran itu hampir sama, ternyata beda. Kebuka sedikit itu saya masuk aja, saya nggak ngerti. Saya lihat aja, mencari tempat duduk saya. Wah, ternyata yang VIP kelas bisnis itu lebih enak. Ketika kita bekerja di suatu tempat, kita melamar pekerjaan, lebih enak ketika kita punya orang dalam, atau lebih enak ketika kita tidak tahu sama sekali perusahaan itu, nggak kenal sama sekali orangnya? Lebih enak mana? Orang dalam. Lebih enak kalau sudah punya orang dalam, pasti jalannya langsung cus. Oh ini keluarganya ini, oh ini saudaranya ini. Ketika saya mengurus namanya izin untuk menjadi kalau boleh dikatakan reseller, tapi bukan reseller juga, di suatu perusahaan yang ada di Blitar inilah. Syaratnya harus punya NPWP, syaratnya harus punya izin, harus punya AMDAL, harus punya ini. Tapi ketika saya kenal dengan orang dalam, dilalahin, kebetulan orang dalamnya tuh ownernya itu adalah owner, dan itu masih ada kekerabatan. Udah datang aja, gak usah mikir itu, datang aja, kasih tahu chatnya ini saya. Dengan begitu mudah ketika kita memiliki suatu jaminan. Akan begitu mudah kita mengambil suatu tempat ketika kita memiliki jaminan siapa yang menjamin kita untuk masuk ke dalamnya. Sehingga tidak banyak dari kita yang gak heran gitu ya. Orang itu kok cari kerjaan kok cek enak men. Orang itu kok masuk dalam institusi itu kok enak banget. Ambil P3K, ambil ini, ambil itu, kok enak banget. Ya mungkin ada orang dalam. Itu dulu itu berapa oknum. Atau melamar suatu pekerjaan, mungkin di gudang barang, wah ini ownernya ini masih saudara ini, atau manajernya masih saudara itu, ayo lo buat masuk. Mungkin itu akan mudah karena kita mengenal siapa yang menjamin kita, karena yang menjamin kita mengenal siapa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini adalah masa-masa penantian, masa-masa penantian sebelum Paskah. Kalau warna liturgika, sebenarnya kita itu ada warna liturgika. Ini adalah warna liturgika ungu yang melambangkan pertobatan, yang melambangkan penyesalan, yang melambangkan keagungan Tuhan. Dan kita itu tidak ada apa-apanya.
Yesus bersalibkan bersama-sama dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Bahkan dikatakan orang jahat disalibkan, di kanan dan kirinya adalah orang-orang yang jahat, orang-orang pencemooh, orang-orang penuh dosa, orang-orang yang memang layak dihukumi dengan hukuman penuh keaiban. Salib itu adalah menandakan keaiban, mati secara aib yang sangat amat dalam. Ternyata tidak. Semuanya itu sudah dinubuatkan sejak zaman dahulu kala. Sejak beberapa ratus tahun yang lalu, sejak 700 tahun sebelumnya, sudah dinubuatkan bahwa dia akan mati. Dalam kitab Yesaya sangat dijelaskan sangat gamblang. Dia akan mati di kanan dan kiri bersama-sama dengan orang yang tidak mengenal Tuhan, dengan orang-orang jahat. Orang-orang yang penuh dengan dosa. Dikatakan, boleh dikatakan sampahnya masyarakat, sampahnya lagi masyarakat. Kalau orang jahat lebih jahat lagi, lebih jahatnya lagi orang jahat. Yesus disamakan dengan mereka. Kalau hukumnya untuk menghina, hukumnya untuk setelah Allah, hukumnya untuk mengaku bahwa dia adalah Mesias, mengaku dia adalah Tuhan, mengaku dia adalah Raja, itu adalah hukuman mati. Dan ketika Yesus disalibkan, tidak hanya cukup menderita sakitnya saja, tapi harus menerima cemooh demi cemooh dari orang-orang yang ada di bawah. Hai engkau, jika benar engkau adalah anak Allah, turun dari salib ini. Jika engkau benar adalah anak Allah, jika benar engkau adalah raja dari segala raja, turun. Jika benar engkau adalah Tuhan, mampu, turun, ayo turun. Bukankah ketika kita membaca ini, ketika kita benar-benar teliti membaca ini, kalimat itu sama yang dilakukan oleh iblis ketika Yesus sedang berpuasa 40 hari. Kata-katanya sama. Jikalau engkau anak Allah. Jikalau engkau anak Allah, rubahlah batu ini menjadi roti. Jikalau engkau anak Allah, turun, terjun dari hubungan bait Allah ini, maka malaikat akan menolong, pasti nggak akan cepat. Jikalau engkau anak Allah, sujudlah kepadaku, maka semuanya ini akan kuberikan kepadamu. Jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib ini. Kata-kata yang sama yang digunakan iblis, digunakan si jahat untuk mencobai Yesus saat itu. Apakah Yesus akan membuktikan? Tidak. Dia tahu apa yang menjadi bagiannya. Dia tahu apa yang menjadi tugasnya. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Karena kasihnya kepada kita, dia rela menanggung semuanya itu. Dia rela disalibkan, dianggap hina, hinanya orang hina. Sudah lahir di kandang bersama dengan para binatang saat itu, di dalam palungan, hidungnya ada kain lampin, hina, lahir secara hina, mati sampai mati dengan cara hina. Itu semua karena kita, karena kasihnya kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita yang penuh dosa ini diampuni, supaya kita yang penuh dosa ini, yang harus menerima hukuman mati, yang harus masuk ke dalam api neraka, yang harus masuk ke dalam penyiksaan karena kedosaan kita, Dia mau mendamaikan kita, Dia mengangkat kita,
Dia mengambil kita dari tangan si iblis. Dia mengambil kita daripada setan. Dia mengambil kita, merangkul kita dari api neraka. Dan bukan hanya itu saja, dia mendamaikan kita dengan Allah. Kita yang saat ini beribadah kepada Tuhan, bisa langsung berdoa kepada Tuhan, bisa langsung memuji nama Tuhan, bisa langsung ngomong sama Tuhan. Itu adalah karena kematiannya di atas kayu salib. Karena Allah telah mendamaikan kita melalui Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Apakah ketika orang jahat itu yang kedua-duanya itu yang disalibkan bersama-sama dengan Tuhan itu diam? Ternyata nggak diam. Mereka berdua juga ikut mengolok, sama-sama juga ikut mengolok. Lah kamu yang katanya Mesias ternyata juga disalib. Lah kamu katanya yang Tuhan Raja orang Yahudi tidaknya disalib. Ya kamu yang ngaku-ngaku akan membebaskan manusia ternyata juga mati, mau disalib. Udah habis riwayatmu. Mungkin kalau bahasa kasarnya seperti itu. Ya, mereka melakukannya. Cemooh demi cemooh Tuhan dapatkan, Yesus dapatkan. Sehingga ketika kita dicemooh orang karena iman kita, itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang kita dapatkan, dibandingkan dengan Yesus yang dapatkan saat itu. Tetapi yang lebih daripada itu, di akhir hidupnya, seorang penjahat itu berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Di akhir hidup seseorang, dia menyadari keberdosaannya, dia menyadari siapa dirinya dan siapa Yesus itu sebenarnya. Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai Raja. Di akhir kehidupan seseorang, dia melakukan pertobatan yang benar-benar bertobat. Dia mengakui bahwa Tuhan adalah Raja. Dia mengakui Yesus adalah Tuhan. Dan kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di surga. Seseorang dipilih oleh Tuhan itu tidak akan pernah gagal. Pemilihan Tuhan, kovenant Tuhan, perjanjian Tuhan tentang pemilihan kita tidak pernah gagal. Mungkin manusia bisa merasa aku gagal. Mungkin kita sebagai manusia kita merasa, ya aku mengkhianati Tuhan. Aku sudah tak kuat. Aku sudah tidak mendapatkan keselamatan. Aku dulu yang percaya kepada Tuhan. Kemudian aku sekarang sudah lagi tidak menjadi orang Kristen. Aduh, aku gagal. Aku sudah tidak mendapatkan keselamatan. Atau istilahnya keselamatan yang hilang. Keselamatan kita tidak akan pernah hilang. Keselamatan kita tetap. Sekali selamat, dia akan tetap selamat. Karena kita ada di tangan Tuhan. Rancangan Tuhan tidak akan pernah gagal. Sama seperti orang penjahat tadi. Di akhir hidupnya, dia percaya kepada Tuhan, dia bertobat, dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan mengampuni. Dan Tuhan mengambilnya bersama-sama dengan Tuhan di surga. Seseorang yang percaya kepada Tuhan, sekalipun seumur hidupnya dia tidak percaya kepada Tuhan, namun di akhir hidupnya dia menyatakan percaya kepada Tuhan. Kemana dia akan berhasil? Setelah kematiannya, dia akan bersama-sama dengan Bapa. Cek enak ya, tak berbuat banyak dosa, tak melakukan banyak hal, melakukan ini itu, melakukan banyak sekali pelanggaran, tidak setia mengikut Tuhan, tidak rajin beribadah, tidak
melakukan hal yang baik, suka berbohong, melakukan kejahatan, melakukan pencurian, nantilah mau mati tak dikubur. Pertanyaannya, kira-kira Pak Ibu tahu tidak Bapak Ibu akan meninggalnya? Bapak Ibu mengerti kan? Atau paham tidak? Atau mengetahui? Oh, nanti 1 jam lagi mati tak bertobat. Enggak. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Tuhan. Waduh, berarti Tuhan gak adil. Aku yang melakukan perbuatan baik seumur hidupku, aku rajin ke gereja, aku rajin melayani Tuhan, ibadah gak pernah bolong. Kok disamakan dengan mereka yang bertobat ketika meninggal? Ketika dia mau meninggal, kalau bertobat mau meninggal itu nggak ada ya. Tapi bertobat ketika mau meninggal, jelas berbeda. Kalau sama di surga itu tidak akan ada yang namanya keadilan. Jelas di surga adalah tempat yang suci. Jelas surga adalah tempat yang penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan kemegahan yang menurut kita dikatakan. Tidak ada dosa, tidak ada ketidakadilan. Yang membedakan adalah mahkota yang kita terima. Inilah yang bisa kita katakan amal kita, gitu ya. Bahasanya kita sehari-hari, yang membedakan adalah amal kita di surga itu adalah mahkota kita. Yang membedakan itu adalah mahkota kita. Kita mungkin sama-sama berada dalam kerajaan surga. Yang membedakan adalah mahkota kehidupan yang kita terima. Jadi kita tidak bisa seenaknya menjalani kehidupan kita. Karena dengan mengaku sekali selamat, ya sudah selamat. Jangan sampai ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan, Tuhan mengatakan, enyahlah kamu, engkau yang berbuat kejahatan. Enyahlah kamu, aku tidak mengenal kamu. Kira-kira ketika kita datang ke hadirat Tuhan, ketika kita berandai-andai, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, mati gitu, meninggal. Pertanyaannya, kita dikenal Tuhan tidak? Tuhan mengenal kita tidak? Tuhan mengenal kita itu sebagai apa? Marilah kepada Tuhan yang setia. Atau enyahlah kamu pembuat kejahatan. Segala sesuatu memang kita harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Segala sesuatu harus kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Mungkin di dalam dunia ini, mungkin juga nanti di hadapan Tuhan langsung melalui penghadiran Tuhan. Tapi satu yang pasti, Tuhan menyediakan kehidupan kekal bagi kita. Bukan hanya hidup kekal, tetapi hidup bersama dengan Allah di dalam kerajaan surga. Ketika kita sudah meninggal, kita tidak tahu kita mau secara apa. Bukan cara yang membuat kita diterima oleh Tuhan ketika kita, bukan cara yang meninggalkan kita yang akan mempengaruhi keselamatan kita, tetapi iman kita di hadapan Tuhan. Kakek saya seorang Kristen, yang ditolong aku, dia meninggal di upacara secara Muslim. Apakah itu mempengaruhi keselamatan kakek saya? Enggak. Karena kami tahu kakek saya meninggal di dalam Tuhan. Itu adalah jaminan, sesuatu hal yang pasti, sesuatu yang tidak bisa digagalkan oleh manusia. Ketika kita memiliki saudara yang sudah meninggal, apakah kita bisa mengirim doa supaya dia diterima oleh Tuhan? Tidak. Sekalipun kita berdoa sampai bagaimanapun juga, ketika dia tidak mau menerima Tuhan dalam hidupnya, tetap. Oleh karena itu kita yang saat ini masih ada, mari kita mengingatkan, mari kita mengabarkan Injil kepada orang-orang yang kita kasih, kepada orang yang kita sayangi, kepada sanak saudara kita, kepada orang di sekitar kita, agar kita bersama-sama
menyelamatkan kita, tidak harus mengalaminya. Mungkin siksa api neraka begitu ya bahasanya anak-anak sekarang, siksa api neraka. Tidak mengalami kematian kekal, tapi bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan surga. Ketika kita meninggal, sudah yakinkah kita bersama dengan Tuhan? Yang menjamin kita adalah Tuhan. Dari iman kita Tuhan melihat kita. Belum tentu kita yang mungkin berKTP seorang Kristen akan diterima oleh Allah, karena ada yang namanya Kristen cuma hanya di dalam KTP. Iman kita yang mempengaruhi keselamatan kita. Iman kita, pilihan Tuhan yang ada di dalam hidup kita, itu yang menyelamatkan kita. Ketika kita tahu siapa yang menjamin kita, cus langsung surga. Asalnya kita lewat jalur VIP, ya itulah bagi kita. Sama seperti kita di bank, kita ada jalur khusus prioritas. Kita kan bisa melalui semuanya itu dengan mudah. Sekali lagi, kita adalah umat pilihan Tuhan. Iman kita mempengaruhi apa yang harus kita lakukan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita benar-benar mengerti siapa yang kita percaya, kita pun juga tidak akan seenaknya di dalam kehidupan kita. Kita akan tidak seenaknya memuji nama Tuhan, pokoknya nyanyi. Kita pun tidak akan seenaknya datang kepada Tuhan tanpa membereskan kehidupan kita. Kita tidak akan seenaknya melupakan doa kita kepada Tuhan. Kita tidak akan seenaknya ngomong sama Tuhan. Ketika kita mengetahui anugerah yang Tuhan berikan bagi kita, biarlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dapat mengingatkan kita bahwa jaminan yang mulia Tuhan persediakan bagi kita. Amin. Terima kasih. Pak Petrus memberkati. Tuhan, ajarlah kami untuk senantiasa dekat dengan Tuhan. Ajarlah kami untuk menyadari bahwa kami memerlukan Tuhan. Terkadang dengan keadaan yang kami alami, dengan situasi yang kami alami, bahkan terkadang dengan kemudahan-kemudahan yang kami lalui, bahkan kadang kami merasa kami bisa melakukan segala sesuatunya dengan usaha kami sendiri, sehingga kami kadang-kadang lupa bahwa ada tangan campur tangan Tuhan di dalam setiap hal yang kami kerjakan. Ajarlah kami untuk melihat itu, meskipun kami bisa melakukan segala sesuatunya dengan kemampuan kami sendiri, menyelesaikan segala permasalahan dengan kekuatan kami, dengan pikiran dan akal kami, tetapi ajarlah kami tetap melihat Tuhan berkarya dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk tunduk dalam terang salib Tuhan, sehingga melihat bahwa kami senantiasa membutuhkan Tuhan, senantiasa memerlukan Tuhan, senantiasa kami merasa bahwa segala sesuatu yang kami kerjakan itu adalah karena anugerah Tuhan. Bapa, sekali lagi jangan kau biarkan kami mengalami kesesakan, jangan kau biarkan kami mengalami meninggalkan Tuhan, jangan kau biarkan kami mengalami bagaimana kami merasa Tuhan meninggalkan kami. Tetapi lebih daripada itu Tuhan, kami ingat bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Bahkan ketika Engkau berkata, hari ini juga Engkau bersama-sama dengan Engkau Firdaus, demikian juga kiranya Tuhan boleh berkenan dalam hidup kami, sehingga Tuhan boleh berkata kepada kami seperti yang Engkau katakan kepada orang yang disalib di sebelahmu, ya Tuhan. Sekali lagi Tuhan, segala perkara kami, ajarlah kami untuk menundukkannya di dalam kasih Tuhan, di dalam anugerah Tuhan, dan melihat salib Kristus yang nyata di depan kami, sehingga kami menyadari bahwa hidup kami tidaklah berharga, hidup kami tidaklah sempurna tanpa Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan, tanpa kasih
dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang sudah kita dengar tidak berlalu begitu saja, tapi dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari Bapak Ibu kita responi firman Tuhan dengan pujian Kaya Besar. Kaya
bersyukur atas semua berkat-berkat tunjangan Tuhan yang Engkau haleluya berikan kepada saat ini ya Tuhan. Engkau sungguh indah dan sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Semoga Engkau di dalam kehidupan kami dan ampuni kami Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami dalam tutur kata kami, dalam pemikiran kami, atas segala perbuatan kami ya Tuhan yang kami lakukan pada saat ini ya Tuhan. Oh kami sering mengecewakan Engkau ya Tuhan, tolong ampuni kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat-Mu ya Tuhan yang kami telah menerima berkat, yaitu kerohanian kami ya Tuhan yang telah disalurkan lewat hamba-Mu ini ya Tuhan. Tolong Tuhan menyertai di dalam roh hati kami, sehingga di dalam kehidupan kami tidak haleluya terlalu begitu saja Tuhan, tapi firman-Mu tertanam di dalam roh hati kami, bisa melakukan apa yang Engkau rencanakan ya Tuhan. Berikan kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan kami berdoa ya Tuhan, haleluya hamba-Mu ya Tuhan, di dalam hamba-Mu keluarga ya Tuhan yang telah haleluya mempercayakan haleluya, Engkau yang telah mempercayakan hamba-Mu di tempat ini untuk melayani di dalam haleluya, yaitu atas segala kasih-Mu ya Tuhan. Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memberkati hamba-Mu ini ya Tuhan, hamba-Mu keluarga. Engkau yang akan memberkati atas segala pelayanannya, segala pergumulannya, segala rumah tangganya Tuhan. Kami serahkan di tangan kuasa-Mu, supaya Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memberkati. Kami percaya Engkau yang akan selalu memberi haleluya pertolongan yang sungguh indah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini kami berdoa ya Tuhan, Bapak melihara ya Tuhan sekeluarga Tuhan. Tolong Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memberkati, Engkau sendiri ya Tuhan yang akan haleluya yaitu memberkati atas segala rumah tangganya Bapak melihara keluarga ya Tuhan. Engkau yang akan memberkati atas segala pergumulannya, atas segala pekerjaannya. Begitu juga ya Tuhan anaknya ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memberkati apa yang direncanakan ke depannya Tuhan. Kami serahkan di tangan kuasa-Mu, supaya Engkau yang akan memberkati Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan kami berdoa dalam pergumulan gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tolong Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memberkati atas segala haleluya pergumulan ini ya Tuhan, yaitu mulai ibadah minggu, ibadah rumah tangga, ibadah anak-anak sekolah minggu Tuhan. Kami serahkan di tangan kuasa-Mu, supaya Engkau sendiri ya Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan kami berdoa haleluya yaitu anak-anak-Mu dalam keluarga demi keluarga ya Tuhan. Kami tidak tahu pergumulannya dalam keluarga Tuhan, tetapi Engkau sendiri ya Tuhan yang tahu di dalam pergumulannya ya Tuhan. Engkau yang akan haleluya memberkati atas segala pergumulannya. Haleluya, sidang jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan, dalam yang mengalami yaitu sakit Tuhan. Tolong Engkau yang akan memberkati, Engkau yang akan memberi kesembuhan. Asal-Mu nyata dalam kehidupannya ya Tuhan, yaitu obat-obat yang diminum. Akan obat itu ya
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya untuk kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Mari persembahan kita iringi dengan mengangkat lagu pujian. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setia
detik ini Tuhan, kasih-Mu senantiasa kami sertakan di depan kami, dan kepada Tuhan, kami anak-anak-Mu, kepada kami berikan persembahan Tuhan, dan membawakan sucikan persembahan kami ini Tuhan, dan kiranya persembahan ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh berikan sekat pada pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami serahkan Tuhan, doa kami pada persembahan ini Tuhan, dalam tangan kuasa-Mu Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Semangat saya undang untuk Anda berdiri. Dan juga Tuhan berkomunikasi kami melalui kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan mengenai firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Dan kami juga telah memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepada Tuhan. Dan pernyataan bahwa setiap berkat yang kami terima itu daripada Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan pulang. Kiranya Tuhan memberkati kami, kiranya Tuhan melindungi kami dari rumah kami, dari gereja ini sampai ke rumah kami. Dan kiranya Tuhan juga akan menolong setiap kami agar kami dapat kembali lagi. Tuhan izinkan di ibadah minggu berikutnya. Saudara-saudara semuanya, Bapak Ibu sekalian, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai hari ini sampai